Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Julianti Antika. Saya adalah guru pada SD Negeri 3 Panjang Utara, Bandar Lampung. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan 2021. Pada tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran kelima di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video kegiatan praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Latif, boleh pimpin doa? Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Latif. Sudah pada isi absensi di Google Form? Belum, Bu. Absensi yang belum mengisi diisi Pardon, ya. Bu. Jangan lupa tiap hari mengisinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu seperti biasa. Oke, semuanya nyanyi, mikrofonnya diaktifkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jatuhkan Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu,
Masih inget ya lagunya? Jangan sampai lagu Indonesia Rayanya lupa. Walaupun kita tidak upacara, walaupun belajarnya dari rumah, kita belum mulai upacara lagi ya, tapi tetap lagu Indonesia Raya tidak boleh dilupakan. Karena lagu Indonesia Raya itu lagu apa, Nak? Desaan. Iya, lagu Lagu wajib. kebangsaan, lagu wajib nasional, lagu kebangsaan. Siapa yang menciptakannya? Masih ingat? WR Supratman. Iya. Kok Soekarno, bener WR Supratman. Kita walaupun belajar dari rumah harus tetap Sehat dan belajar. Tetap Semangat, belajar. Bu. tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Coba biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Rahasia yang mimpin deh. Gimana sih ya? Coba ulang sih ya. Tepuk semangat sih ya. Tepuk semangat. Semangat. Rahasia semangat loh, walaupun darinya di dapur ya sih ya. Tetap semangat belajarnya. Oke, kemarin kita sudah belajar apa, Nak? Masih ingat nggak? Rahasia belajar apa Tentang kita? ASEAN. Tentang ASEAN. Apa ASEAN? Kerjasama? ASEAN budaya itu. Iya, kerjasama negara-negara di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya. ASEAN, masih di materi ASEAN ya, Nak. Kita akan belajar macam-macam kerjasama. Kita akan membahas tentang kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tanggal berapa tadi ASEAN dibentuk, Nak? Tanggal 8 Agustus 1967. Ya, 8 Agustus 1967. Sip. Nah, ASEAN ini menjalin kerjasama. Hari ini kita akan melanjutkan bentuk-bentuk kerjasamanya. Ada banyak hal, ada di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi. Yang akan kita bahas hari ini adalah di bidang sosial budaya, ya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Terus kita juga akan belajar tentang ciri-ciri dan jenis dari reklame. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui bimbingan dari pendidik dan penayangan slide PowerPoint, ya, tentang bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Peserta didik mampu menganalisis berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Terus juga mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya pada ruang lingkup ASEAN dengan benar. Lalu melalui bimbingan pendidik dan penayangan slide PowerPoint mampu menganalisis ciri-ciri dari reklame serta mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada gambar nih. Gambar apa? Batik. Iya. Batik ini harus dilestarikan. Kenapa? Karena batik ini adalah budaya. warisan budaya bangsa. Iya, batik adalah warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Cara-cara melestarikan batik. Memperkenalkan batik kepada dunia. Jadi, Ya, memperkenalkan kepada dunia. Terus apa lagi? menggunakannya dengan bangga. Gunakannya, terus Menjual ke luar negeri. menjualnya ke luar negeri. Terus Pelajari cara. Nah, di sini ada gambar apa ini, Nak? Namanya hutan. Iya, apa ini? Poster. Iya, benar. Kita bisa mempromosikan batik dengan menggunakan poster. Agar apa tadi? Agar bisa dikenal oleh negara-negara lain. Nah, bagaimana cara memperkenalkan batik tadi? Dengan menggunakannya, dengan melalui poster. Indonesia juga punya peran dalam era globalisasi nih. Sebelum kita mempelajari peran-perannya Indonesia, apa itu globalisasi dulu? Prosesnya mendunia. Iya, globalisasi itu proses mendunia, benar Mirhan. Indonesia sekarang sedang berada di fase itu, di mana mulai menjalin kerjasama.
Kita bisa beli barang dari luar negeri, kita bisa memakai atau makan makanan dari luar negeri, kita bisa menjual barang ke luar negeri, kita bisa membeli barang dari luar negeri. Itu adalah proses mendunia. Sekarang Bu Juli jelaskan kemarin tentang ASEAN. ASEAN itu apa sih? ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation. Itu adalah organisasi dari negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, ada 10 negara yang dipelopori oleh 5 negara saat itu. Indonesia, Malaysia, Filipina, serta Singapura. 5 negara ini membentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, melalui deklarasi Bangkok. Tujuan utamanya, Tujuannya memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. kamu Bekerja belajar sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. ya, Saling memberikan bantuan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama yang aktif. terima kasih Mirhan. Terus meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Apa maksudnya? Menjaga agar negara-negaranya jauh dari terorisme, perangan. Jadi saling membantu untuk menjaga perdamaian. Regional itu wilayah. Wilayah apa yang dimaksud adalah wilayah Asia Tenggara. Indonesia sama negara-negara lain bekerja sama, bertukar informasi untuk bagaimana caranya membasmi flu burung. Negara sedang dilanda dengan COVID-19. semua negara sedang bekerja sama nih bagaimana caranya agar bisa membasmi atau menghilangkan virus COVID ini dengan vaksin, dengan cara-cara lainnya yang masih terus dikembangkan ya. Di bidang kebudayaan, Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Contohnya di situ ketika Indonesia mengikuti Passage to ASEAN ya, yang diadakan di Thailand, Kamboja, dan Vietnam tahun 2015. ASEAN Student Science Project Competition. Nah, itu tahun 2018 Indonesia menang, memperoleh medali emas dan perunggu pada bidang ilmu fisika dan ilmu terapan. Jadi negara kita juga punya kebanggaan, negara kita juga bisa berprestasi, dan kalian inilah adalah generasi-generasi yang seharusnya yang nantinya akan meneruskan itu. Mau kan nanti kuliah di luar negeri? Siapa yang mau kuliah di luar negeri dapat beasiswa? Iya, Bu. Amin. Oke, ada yang mau ditanya tentang ini? Ya, nah, ya tadi kita mempromosikan kebudayaan kita. Kebudayaan apa tadi yang kita bahas? Batik. Dengan cara mempromosikannya. Tadi mempromosikannya salah satunya dengan reklame. Apa itu reklame? Ada yang tahu? Tidak, kita bahas Nggak tahu, Bu. tidak. Reklame, coba dibaca. Zeppelin. Ayo Zeppelin boleh. Suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Reklame ini adalah media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang kepada orang banyak dengan menggunakan gambar sama menggunakan kata-kata. Apa sih ciri-ciri reklame dan fungsinya? Di sini ada ciri-cirinya. Reklame itu berisi informasi untuk membujuk, mengajak masyarakat. Terus kalimat-kalimatnya jelas, singkat, padat, mudah dipahami. Dibuat dengan desain dan warna yang menarik. Terus biasanya disampaikan secara berulang. Fungsinya menyampaikan informasi, terus mengajak dan mempengaruhi masyarakat, mengupayakan kepuasan, dan sebagai media alat komunikasi dari penjual sama konsumen atau pembeli. Itu adalah fungsi dan ciri-ciri dari reklame. Di sini ada jenis-jenisnya berdasarkan tujuan, berdasarkan tempat, berdasarkan sifat, berdasarkan medianya. Berdasarkan tujuan pengadaannya terbagi menjadi dua. Apa saja reklame itu? Coba Gis. Berdasarkan tujuan pengadaan.
Yang satu komersial dan yang B non komersial. Komersial adalah jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis supaya mendapat keuntungan. Dan non komersial adalah jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, berisi himbauan, informasi, layanan masyarakat. Terima kasih, Agis. Itu ya, jenis-jenis dari reklame. Ya, contoh reklame ada brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, booklet, flyer, videotron, ada banyak lainnya. Nah, semuanya punya fungsi yang sama, yaitu untuk memberikan informasi, baik itu kepada masyarakat atau kepada konsumen, orang yang membeli barang. Perbedaannya hanya sedikit-sedikit. Kalau brosur itu biasanya dia dalam bentuk lipatan kertas. Leaflet hanya dalam satu kertas. Sedangkan poster itu biasanya perpaduan gambar sama tulisan yang disampaikan untuk orang banyak. Kalau spanduk itu pada kain panjang yang digantung-gantung, itu namanya spanduk. Billboard sama baliho sama nih. Apa bedanya? Kalau billboard ini biasanya bersifatnya permanen dibuatnya, sedangkan kalau baliho itu sementara. Kalau banner dia ada tiangnya di belakang. Booklet, flyer, dan videotron. Kalau booklet itu bentuknya seperti buku tapi tipis, hanya beberapa lembar. Kalau flyer dia hanya satu lembar, sedangkan videotron itu dia seperti televisi besar. Misal kamu lewat di Bundaran Gajah, pernah lihat ya layar-layar besar yang seperti TV. Nah, itu namanya adalah videotron. Poster ini adalah salah satu jenis dari reklame. Nah, di sini ciri-ciri poster. Dia langsung menarik perhatian orang. Jadi ketika kita lihat, kita penasaran nih, itu apa. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada halayak banyak. Di situ ada contoh, Save Me sama 5 hal penting cegah COVID. Itu adalah ciri atau fungsi dari poster. Bisa dipahami, Nak? Ya. Bisa. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Tidak? Nah, Tidak, Bu. Bu Juli ada video. Nanti Bu Juli ada pertanyaan dari video ini. Jadi, videonya disimak. Kalau misalnya ada yang penting, boleh dicatat. Berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Sekarang teman-teman akan mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN pada 10-24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya nih, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The 4th ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22 sampai 26 Juli 2018 lalu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, teman-teman, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.
Salah satu contohnya adalah Shift for Southeast ASEAN Your Program atau SSEAYP di negara-negara ASEAN. Nah, ini sekarang boleh sambil kalian tulis di buku kalian. Tadi berdasarkan video yang kalian lihat, bentuk kerjasama di bidang kebudayaan apa? Di bidang sosial apa? Coba, 1. Yang sosial kan, Bu? Contohnya adalah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan di Filipina. Manfaatnya apa bagi Indonesia kalau seperti itu? Indonesia mendapat Dapat pahala. Indonesia dapat ucapan terima kasih dari negara lain. Sehingga nanti kalau misalnya Indonesia ada apa-apa, Indonesia dibantu. Ya, kan kita menjalin kerjasama. Selanjutnya, siapa yang sudah dapat jenis kerjasama di bidang kebudayaan? Siapa? Yuk, Ara. Apa Ra di bidang di bidang kebudayaan, Ra? pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Apa manfaatnya kalau kita melakukan pertukaran pelajar? Manfaatnya kita mendapat informasi dari negara lain. Dan negara lain juga mendapat informasi tentang negara kita. Terus kita juga bisa saling belajar ya, belajar kebudayaan negara-negara lain. Itu manfaat dari pertukaran pelajar. Oke, nah tugas kalian adalah buatlah reklame atau poster yang ada di lingkungan tempat tinggalmu tentang kebudayaan. Boleh itu tentang COVID atau global warming atau apapun permasalahan yang ada di lingkungan sekitarmu. Lalu nanti kita ada evaluasi melalui link quizzes, ya, itu alamatnya. Jadi nanti kita ketemu lagi, sekarang kalian silakan kerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi di sinkronus kedua setelah kalian selesai mengerjakan tugas. Oke? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya sudah selesai. Sudah. Sudah. Bu. Mbak, Sudah, yang Bu. sudah buat poster, boleh posternya diangkat, ditunjukkan kepada teman-teman. Ya, Agi sudah. Siapa lagi? Ivani sudah. Mirhan, boleh diangkat Mirhan. Sudah. Nah, sekarang yang belum, Bu Juli tunggu ya. Nanti dikirim sama Bu Juli. Jangan lupa. Siapa ya? Agis. Kita hari ini sudah belajar apa aja, Nak? Sudah belajar tentang kebudayaan, tentang poster gitu, Bu. Tentang poster. Terus apa lagi? Rasya, belajar apa Tentang kita? ASEAN. Tentang ASEAN. Apa ASEAN kerjasama? ASEAN budaya itu Indonesia dan negara-negara ASEAN. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak Nanti ada. ya, itu yang sudah kita pelajari. Macam-macam dari reklame, jenis-jenis, ciri-ciri dan fungsi reklame, serta kerjasama Indonesia dan negara-negara di ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kita ada kuis evaluasi melalui quizzes. Jangan lupa dikerjakan, buka link yang Bu Juli kirimkan di grup ya. Dikerjakan, terus tetap semangat belajarnya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Juli akhiri untuk hari ini. Kita doa dulu. Doa Mirhan. Di pembelajaran hari ini berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir. Juli tutup ya. Terima kasih ya. Bu Juli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.